Reason to Stay Alive dari Matt Haig. Nah, buku ini merupakan international bestseller yang populer di beberapa negara termasuk di Indonesia tentunya. Nah, untuk disclaimer, buku ini membahas tentang pengalaman atau biografi dari seorang Matt Haig yang mengidap depresi. Nah, depresi seringkali kita sepelekan atau depresi seringkali kita anggap sesuatu yang lebay atau sesuatu yang bukan penyakit, padahal depresi itu penyakit mental. Nah, jangan salah bahwa angka bunuh diri terbanyak itu disebabkan oleh depresi. Dan bahkan data terbaru dalam Homo Deus Yuval Noah Harari menyebutkan bahwa kematian atas bunuh diri itu lebih banyak daripada kematian dikarenakan perang. Ini artinya bahwa depresi yang menyebabkan bunuh diri itu menjadi persoalan global. Kita tahu bahwa di negara-negara maju banyak sekali angka kematian disebabkan karena bunuh diri yang akarnya adalah depresi. Bahkan Henry Manampiring dalam filosofi teras juga menyebutkan bahwa ketika ia melakukan survei kekhawatiran nasional, ia mendapati banyak sekali ternyata orang Indonesia itu yang khawatir. Khawatir itu tingkat pertama dari depresi yang kemudian akan memuncak menjadi stres. Bahkan sekarang angka kematian di abad 21 ini, angka kematian dikarenakan depresi atau yang berujung pada bunuh diri itu lebih banyak daripada angka kematian yang disebabkan oleh jantung, yang mana kita tahu serangan jantung itu di abad 20 merupakan penyakit yang paling mematikan. Sayangnya depresi ini masih kita anggap sesuatu yang belum berbahaya. Karena mungkin kita melihat orang-orang yang mengidap depresi itu ya hidup di samping kita. Nah, sebelum masuk ke dalam tahap-tahap depresi yang dialami oleh Matt Haig, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang oleh Elizabeth Kubler-Ross sebut sebagai 5 tahap ketika kita galau atau patah hati atau stres. Dan 5 tahap ini menurut saya tahapan yang universal kita berlakukan pada seluruh upheaval atau seluruh pergolakan kehidupan kita, baik individu maupun sosial. Bahkan dalam buku Panic Pandemic yang ditulis oleh Slavoj Zizek disebutkan bahwa padahal Slavoj Zizek ini seorang komunis ya, dia menyebutkan juga 5 tahap patah hatinya Elizabeth Kubler-Ross ini dapat digunakan dalam menyikapi pandemi. Nah, apa saja 5 tahap dari Elizabeth ini? Yang pertama adalah ketika kita patah hati, ketika kita stres atau ketika kita depresi, pertama kita menolak adanya krisis, bahwa kita tidak sementara krisis, kita baik-baik saja, kita hanya mungkin merasa ada sesuatu yang salah dengan kehidupan kita, tapi kita menolak untuk mengatakan kita mengalami krisis. Yang kedua, tahapan selanjutnya, kita kemudian marah. Karena krisis itu kemudian bereskalasi setiap harinya sehingga kita kemudian marah terhadap segala hal. Teman-teman bisa flashback ke dalam kehidupan romansanya teman-teman. Ketika kita kemudian menolak krisis tersebut, kita kemudian marah terhadap katakanlah mantan atau pasangan kita. Sehingga kita masuk ke dalam tahap yang ketiga dari krisis tersebut, yaitu kita melakukan tawar-menawar atau bargaining. Bargaining yang kita lakukan adalah untuk mencari titik tengah antara permasalahan atau krisis yang terjadi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita depresi karena tawaran kita ditolak oleh misalnya mantan kita atau ditolak oleh realitas yang kita hadapi, sehingga kita kemudian depresi. Nah, setelah kita kemudian merasakan depresi itu dan kemudian kita menerima, sampailah kita di tahap kelima. Kita menerima bahwa kita mengalami depresi dan kita mencoba berdamai terhadap depresi tersebut. Selama kita belum menerima dan berdamai terhadap suatu krisis atau depresi, selama itu pula kita tidak keluar dari tahapan-tahapan depresi tersebut. Nah, adapun tahapan gangguan jiwa atau adanya stresor dalam diri kita, stresor itu adalah objek yang menyebabkan kita stres. Itu pertama ditandai dengan adanya kecemasan. Jadi cemas adalah tahapan pertama ketika kita depresi atau tanda-tanda ketika kita depresi. Nah, cemas itu masih periode awal dan imbasnya hanyalah pada perasaan. Kita ya sering cemas atau galau. Nah, sehingga ketika ia tidak dapat ditangani, ia menjadi cemas yang berlebih atau reference anxiety, dan ini sudah masuk dalam gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Nah, ketika cemas tidak bisa kita tangani, tibalah saatnya kita mengalami depresi. Depresi itu setingkat lebih buruk dibandingkan cemas adalah ia sudah mengganggu bukan hanya perasaan tetapi juga pikiran.
Nah, pikiran kita kemudian sudah tidak dapat tenang lagi, tidak dapat berpikir jernih lagi. Nah, kristalisasi atau puncak dari depresi adalah apa yang kemudian kita sebut sebagai stres. Jadi stres itu lebih parah ternyata ya daripada depresi. Kenapa? Karena stres itu bukan hanya mengganggu perasaan, mengganggu pikiran, tetapi juga mengganggu fisik dan perilaku. Jadi ketika ada orang tiba-tiba kurus atau perilakunya menjadi lain-lainan, itu bukan lagi depresi, tetapi dia stres. Nah, di dalam buku ini, yaitu Reason to Stay Alive atau alasan mengapa kita harus tetap hidup, Matt Haig menjelaskan pengalamannya sendiri mengenai bagaimana ia berjuang menghadapi depresi atau bahkan stres. Nah, adapun tahapan-tahapan depresi dari Matt Haig ini, karena kita tahu bahwa antara satu person dengan person lainnya pasti mengalami berbeda atau mengalami perbedaan tingkat stres masing-masing dan cara ia menjalani stres masing-masing. Nah, di buku ini Matt Haig menjelaskan caranya menjalani stres atau melewati depresi. Yang pertama, ia tentunya jatuh. Bahkan sebagaimana orang depresi pada umumnya, Matt Haig juga mencoba untuk bunuh diri di tebing Ibiza di Spanyol. Nah, setelah melalui berbagai pergolakan batin yang panjang, akhirnya sampailah Matt Haig ke dalam tahap kedua, yaitu dia mendarat. Ia kemudian merasa menyesal dan bimbang ketika ia memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi serangan panik yang dihadapi Matt Haig itu tidak pernah berhenti. Bahkan ia ketika berbelanja di toko kelontong atau ketika ia masuk ke tempat kerja, ia masih tiba-tiba saja mengalami serangan panik. Tapi satu hal bahwa dia telah mendarat, dia telah menyadari bahwa ia depresi atau ia mengalami gangguan kejiwaan. Nah, yang ketiga, Matt Haig kemudian mencoba untuk bangkit. Dia mencoba berbagai cara untuk kemudian melakukan terapi terhadap gangguan kejiwaannya. Baik itu menulis, membaca, meditasi, yoga, berhubungan dengan pasangan yang ia cintai, dan tentunya mencoba berbagai pengalaman-pengalaman spiritual yang baru. Nah, tahap keempat dari upaya Matt Haig meninggalkan depresinya adalah ia kemudian menjalani hidup. Dalam artian ia kemudian berdamai dan mencoba pengalaman-pengalaman baru lainnya. Ia kemudian ke London, ia kemudian mencoba membaca buku-buku yang tidak pernah ia baca sebelumnya, mulai dari buku fiksi, buku non-fiksi, hingga kemudian ia sampai kepada tahap yang kelima yang ia sebut sebagai menjadi bagian dari kehidupan. Nah, buku ini menyertakan pula tips-tips bagaimana kita untuk menentukan apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Sederhananya, kata Matt Haig adalah agar kita bahagia, kita hanya perlu melakukan hal-hal yang memperbaiki atau membuat kita bahagia. Dan agar kita dapat meninggalkan kesedihan adalah jauhilah hal-hal yang memperburuk hidup kita. Adapun hal-hal yang memperburuk hidup, ya tentunya begadang, kurang tidur, makan junk food, bermain sosial media terlalu lama, bergunjing, dan seluruh habit-habit buruk lainnya. Sementara agar kita bahagia, kata Matt Haig, lakukanlah hal-hal yang memperbaiki hidup seperti menulis, membaca, meditasi, yoga, bersilaturahmi dengan orang-orang yang kita cintai, bahkan sampai kepada berciuman dengan pasangan kita. Nah, itu tadi Reason to Stay Alive dari Matt Haig. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?